banyak sekali pelaku ekonomi kreatif, pelaku UMKM itu tidak paham regulasi dan lain sebagainya. Mereka hanya bikin kreatif, bikin sesuatu dan lain sebagainya, lupa kemudian mencatatkan sebagai hak kekayaan intelektual. Ada produk kendaraan bermotor roda 4 gitu ya, yang biasa memasang ikon gambar badak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Banten News. Kembali lagi di acara podcast Wakil Rakyat, bincang santai bersama Wakil Rakyat dari DPRD Provinsi Banten. Hari ini saya sudah ditemani seorang legislator ini. Legislator. Tampangnya anak muda banget ini kayaknya. Kalau saya sebut bapak juga kayaknya takut ketuaan ya. Kayaknya nggak beda jauh dengan saya ini. Nggak beda, kita masih 25-an. Masih 25-an kan. 5 tahun yang lalu ya Bang. Bang Yudi Budi Wibowo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sela kesibukan beliau Sobat Banten News, saya janjian dari minggu lalu ini Bang. Karena sulit sekali mengatur jadwal dan alhamdulillah hari ini berkat bantuan Pak Antis tadi sudah dipertemukan dengan beliau. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ini fisik baik. Baik fisik. Yang lain-lain belum baik nih. Harus baik juga Bang. Iya. Beliau ini Sobat Banten News di Komisi 4 juga. Komisi 4. Anggota di Bapemperda ya Bang? Ketua Bapemperda. Ketua sekarang ya. Ketua Bapemperda ya. Oke, Ketua Bapemperda, kemudian Sekretaris DPC Gerindra Tangerang Selatan. Wah, lengkap sekali ini. Sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh, saya sebenarnya ingin ngulik lebih banyak sebenarnya Bang Yudi ini siapa. Saya panggil abang aja ya Bang? Siap. Kalau panggil bapak rasanya keketuaan ya. Bang, sebelum terjun di parlemen, bisa bocorin lah sedikit untuk Sobat Banten News ini. Soalnya ingin tahu sebenarnya teman-teman di parlemen itu, terutama sosok-sosok muda lah kayak Bang Yudi nih, biar jadi motivasi juga untuk teman-teman Sobat Banten News yang mungkin tertarik di dunia parlemen. Ya. Gimana Bang? Baik, saya sih sebetulnya sosoknya tidak terlalu istimewa lah, sama dengan kebanyakan teman-teman yang lain. Jadi saya berangkat dalam dunia politik itu dimulai dari aktivitas-aktivitas di kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Ya. Wah, ini aktivis berarti ini. Pasifis sebenarnya. Oh, pasifis. Ada aktivis, ada pasifis ya. Ada pasif. Oke. Jadi 97 itu saya masuk kuliah. Ya. Terus karena memang situasi yang mendorong pada waktu itu, kalau nggak jadi demonstran itu bukan mahasiswa. Oke. Kalau zaman trennya mungkin 98 kan begitu, trennya begitu ya. Jadi memang mengikuti gerakan pada waktu itu, gitu kan, sampai kemudian reformasi 98 berlanjut karena mungkin kesenangan kali ya. Dunianya memang sudah senang bertemu banyak orang, senang bertukar pikiran dengan banyak orang, melakukan satu hal yang mungkin dianggap kalau zaman dulu tabu misalnya. Dulu kan misalnya kalau demonstrasi dan segala macam itu kan dianggap hal yang tabu zaman Orde Baru gitu ya. Jadi itu senang bertemu dengan teman-teman segala macamnya sampai kemudian beraktivitas di Jakarta. Karena sebelumnya aktivitas saya bukan di Jakarta, aktivitasnya di Surabaya. Saya lahir di kota kecil kurang lebih 2,5 jam dari Surabaya. Besar di Surabaya, beraktivitas berkuliah dan segala macam itu di Surabaya. Gitu ya. Terus kemudian masuk ke Jakarta itu sekitar 2005. 2005 terus beraktivitas dengan teman-teman segala macamnya. Begitu akhirnya ketemu dengan beberapa tokoh partai. Oke. Gitu ya. Ya
kalau partai yang mengikuti pemilu, Ya. Gerindra sebenarnya partai kedua. Oke. Kalau yang mengikuti pemilu ya. Ya. Karena pertama saya di PBR, Partai Bintang Reformasi itu sempat menjadi calon anggota legislatif DPR RI pada waktu itu dari pemilihan Jawa Timur. Ya. Tapi perolehannya juga tidak terlalu signifikan begitu ya. Terus kemudian langsung pada waktu itu beberapa hari setelah pencoblosan begitu ya, pamit sama ketua umum gitu. Kita bantu abang-abangan juga pada waktu itu Megawati Prabowo. Ya, Megawati Prabowo terus terlibat dalam beberapa pemenangan dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu yang kemudian sampai sekarang saya beraktivitas di Gerindra, mulai dari sayap partai di tingkatan pusat, terus pengurus DPP, baru kemudian di pengurus Tangerang Selatan. Oke. Jadi dari DPP. Jadi sebenarnya perjalanannya cukup ini ya, karir di Gerindra bukan orang baru sebenarnya Abang di Gerindra ya? Ya, tapi bukan pendiri awal gitu. Bukan pendiri awal. Tapi nggak bisa dibilang baru kan? Ya, masuk ya 2009 lah, 2009 pasca setelah pencoblosan pemilu legislatif 2009-2010 itu. Setelah itu baru langsung membantu Pak Prabowo sama Bu Mega pada waktu itu. Situ di Jakarta. Di Tangerang Selatan itu kan membantu salah satu calon anggota legislatif ya dari DPR RI dari Partai Gerindra. Ya alhamdulillah Pak Profesor Sufmi Dasko Ahmad 2 kali terpilih. Terpilih, betul. Itu di 2014 gitu. Terus kemudian 2019 memberanikan diri kira-kira begitu. Memberanikan diri untuk kemudian terjun langsung terjun langsung di daerah pemilihan Tangerang Selatan gitu. Karena pertama masuk Tangerang Selatan itu saya udah coba untuk berinvestasi secara sosial dan politik segala macamnya gitu kan, dan menjadi orang Tangerang Selatan. Itu kalau kata orang kan di mana bumi dipijak di situ langitnya junjung gitu ya. Terus beraktivitas selama beberapa tahun segala macamnya ya akhirnya memberanikan diri untuk mewakili masyarakat Tangerang Selatan untuk di DPRD Banten gitu kira-kira. Investasi sosial itu di Tangsel terutama ya. Terutama Tangsel kan sebenarnya situasinya hibrid Bang. Kosmopolit lah ya. Itu dan rata-rata memang pemilih rasional kan di sana. Agak ini ya sulit nggak Tangsel Bang? Untuk seorang Yudi. Kalau sulit pasti sulit lah. Karena sulit, ya jujur saya bukan terlahir di Tangerang Selatan, bukan orang yang beraktivitas di Tangerang Selatan, tidak punya keluarga besar segala macam juga di Tangerang Selatan. Tentunya itu tantangan yang cukup besar. Cuman alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah Pak Dasko itu, Pak Sufmi Dasko itu mempercayakan saya mengelola dapilnya. Jadi beliau dipilih 2014 gitu ya. Itu nggak sembarangan Bang orang nunjuk orang Pak Sufmi Dasko kalau. Karena kita membantu beliau menjadi anggota DPR RI waktu 2014 ya. Jadi setelah itu pengelolaan dapil, terus mengelola relawan, teman-teman dan segala macamnya itu kita sama berbarengan dengan teman-teman yang lain ya, kita kelola. Di beberapa tahun itu kita turun terus ke basis, kita memahami masyarakat Tangerang Selatan dan lain sebagainya. Ya masalah mudah nggak mudah, karena masyarakat Tangerang Selatan juga heterogen. Betul. Ya sangat heterogen, terus kemudian tingkat, ya mohon maaf, bukan saya mengecilkan yang lain, tapi tingkat pendidikannya juga lumayan tinggi. Tingkat lumayan tinggi. Berdekatan dengan Jakarta, isu-isu nasional itu mereka ambil dengan cepat. Betul. Gitu. Makanya ada seloroh tuh, Banten rasa Jakarta, Tangsel. Banten rasa Jakarta. Kalau di Jakarta ada Jakarta Selatan. Kalau di Tangerang Selatan, Selatan Jakarta. Selatan Jakarta. Selatan Jakarta. Itu kan dekat itu. Iya, Selatan Jakarta. Banyak orang Tangsel tinggal di Tangsel,
kerja di Jakarta. Betul. Gitu. Jadi itu memang tantangan tersendiri karena sangat heterogen. Yeah. Ya kan. Ya alhamdulillah kita bisa sama teman-teman gitu ya. Yeah. Alhamdulillah bisa mendapatkan kepercayaan. Investasi sosial dan investasi politik kita dilihat oleh masyarakat Tangerang Selatan, dan tentunya seperti pepatah bilang gitu ya, merebut itu lebih mudah daripada mempertahankan. Ya. Nah, ini ujian bagi saya sekarang ini bagaimana kemudian mempertahankan Ini Abang masuk ke periode kedua ini ya. 2024 ya. 2024 ini. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Belum ke RI ini Bang. Masih Banten ini? Belum, RI Masih. ntar kualat kalau RI. Siap. Bang, seringkali begini, di masyarakat itu kan, Dewan tuh datang ketika butuh gitu. Tapi kalau dari cerita Abang kan investasi sosialnya itu kan panjang sebenarnya. Jadi gimana Bang itu? Ada yang kan terbalik gitu kalau begitu kan keadaannya. Jadi seberapa penting investasi sosial untuk kemudian merawat konstituen gitu ya, untuk meyakinkan orang gitu? Iya, mungkin berbeda ya, karena alhamdulillah saya dididik bersama dengan teman-teman yang aktif, yang saya bilang aktivis tadi gitu. Kalau saya kan pasifis. Jadi kita punya sedikit idealisme gitu ya, sedikit idealisme. Pernah kita bayangkan pada waktu reformasi itu, kita membayangkan bahwa kemudian politik di Indonesia diwarnai dengan perdebatan ide, kedewasaan politik pemilih, dan pemilih yang cerdas. Betul. Ya kan, kita punya ide. Nah, itu yang dari situ yang kemudian kita saya semaksimal mungkin menjaga hal tersebut. Bagaimana kemudian kita juga membuat masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Oke. Pemilih cerdas ya dalam artian kita memberikan pilihan kepada masyarakat. Mau anggota dewan yang sering berkomunikasi, bersosialisasi, atau anggota dewan yang sekali datang dalam 5 tahun kemudian memberikan sesuatu pada mereka. Itu kita kasih pilihan begitu. Bahwa kemudian hasil itu tidak bisa terprediksi jelek dan buruknya, saya pikir itu resiko. Tapi dalam hati saya sih ya memperbanyak silaturahmi, betul. Terus kemudian menjadi wakil rakyat yang bisa diajak komunikasi oleh masyarakatnya, itu sangat penting. Itu sangat penting. Ya reses yang 8 hari gitu ya, 8 titik bisa menjadi 16 titik, bisa menjadi 20 itu dimaksimalkan titik, betul ya. Dimaksimalkan itu bisa ketemu dengan konstituen lah. Karena masyarakat juga yang saya tahu gitu ya, kalau kita kampanye dibilang anggota dewan mah janji-janji terus gitu kan. Ntar datang habis itu pergi. Ya kita mau menunjukkan ada loh anggota dewan yang tidak seperti itu. Gitu. Itu kepinginnya begitu. Itu kan seperti ikan salmon gitu. Melawan arus gitu dari asumsi umum ya. Bang, kalau bicara reses kan kita belum lama juga reses nih. Kegiatan teman-teman dewan menemui konstituen ya. Tangsel itu sebenarnya unik menurut saya. Tadi kita sempat canda juga kan. Kalau di Banten Selatan itu infrastruktur itu kurang dalam tanda kutip, justru Tangsel Tangerang Raya lah ya, justru berlebih gitu. Tapi akses dampaknya justru problemnya banjir lah. Gimana Bang reses kemarin? Dari aspirasi yang masuk. Ya aspirasi banyak bagaimana? Memang tentang drainase terutama ya. Drainase. Jadi banyak sekali jalan yang kemudian karena banyak perumahan ya, yang harusnya jadi akses jalan air kemudian ditutup. Akses jalan air yang lebar kemudian mengecil, gitu ya. Itu yang jadi problem di Tangerang Selatan terutama gitu ya. Jadi reses kemarin sih aduan untuk drainase banyak sekali. Bagaimana kemudian kita harus memperjuangkan itu. Terus juga Tangerang Selatan itu karena ya jumlah penduduknya besar gitu ya. Bukan besar tapi padat, terkumpul ya, terkumpul begitu. Itu sekolah juga
Oh, sekolah salah banyak satu sekali aspirasi yang dari sana. Iya, masuk sekolah itu ya tidak bisa terpungkiri bahwa sekolah negeri itu punya fasilitas yang cukup besar, sehingga biaya pendidikannya bisa minim, gitu ya. Bahkan ada yang nol biaya pendidikannya. Nah itu yang dikejar sama masyarakat, ya kan. Tapi kan jumlah sekolah negeri unit juga sekolah banyak. Iya, terbatas ya di sana. Terbatas. Karena memang ekosistem pendidikan itu kan ada negeri, ada swasta, Betul. ada madrasah, segala macam. Nanti kalau negeri semua kan kasihan yang swasta. Betul. Gitu. Dan swasta di Tangsel kita tahu lah ya. Iya. Banyak sekolah bonafit lah di sana. Begitu. Jadi itu juga banyak sekali keluhan masyarakat selain drainase, gitu ya. Itu banyakan sekolah. Ya pelayanan kesehatan oke lah, tapi alhamdulillah sih kalau terlalu ini. Kalau di Tangerang Selatan itu kan banyak puskesmas yang sudah ada rawat inap misalnya. Jadi nggak terlalu tapi tetap ada gitu. Tapi yang paling utama ini satu drainase, terus kemudian sekolah, dan yang kedua kemacetan. Itu problem kota tuh. Kemacetannya. Kemacetan. Karena banyak juga jalan-jalan provinsi yang jalan akses provinsi itu yang mengalami banyak kemacetan. Misalnya jalan Jombang Raya itu dari Ciledug sampai ke Tangerang Selatan gitu ya. Itu cukup krodit, apalagi di perlintasan kereta. Betul. Itu sempat berapa kali kita juga mendapatkan keluhan begitu ya. Bukan hanya saya, anggota DPRD provinsi yang dari Tangerang Selatan, itu kita pernah diskusi juga sama. Ya. Problemnya kita sudah tanya kepada dinas terkait, tidak ada solusi lain sebetulnya kalau tidak ada flyover atau pembangunan flyover atau underpass, ya kan. Akan tetapi problem lagi di Tangerang, terutama Tangerang Selatan, biaya untuk pembelian lahan itu sangat mahal. Betul. Dibanding dengan Lebak, Pandeglang gitu ya. Ini jadi masalah baru. Masalah baru. Pengadaan lahannya. Betul, makanya butuh koordinasi yang lebih intensif antara semua stakeholder pemerintahan, baik pusat, provinsi maupun di kota. Betul. Ya karena sekarang itu kan istilah lahan itu kan sekarang ganti untung kan ke masyarakat. Nggak ada istilah ganti rugi lagi tuh. Jadi kalkulasinya harus betul-betul ini ya. Bang Abang juga kan di Komisi 4 nih. Aspirasi tadi soal drainase dan lain-lain itu kan masuk juga ke sana ya. Seperti apa Bang jadi dari aspirasi yang masuk ini? Tentu akan dicatat mungkin kan. Ya, jadi saya di Komisi 4 ini kan sudah hampir setahun setengah kalau nggak salah ya. Setahun setengah ya? Setahun setengah ya, karena pergantian kemarin. Pergantian kemarin. Tapi tetap juga apa yang kemudian diaspirasikan oleh masyarakat terlalu besar, terlalu banyak lah ya. Terlalu banyak, jadi tidak bisa semua terakomodir. Ya kan? Ya proses kita lalui lah. Kita lalui hasil reses dimasukkan ke SPD ya, ke SPD dan lain sebagainya, kita proses di situ. Tapi ya lagi-lagi dari semua yang kita masukkan juga memang belum semua bisa direalisasi gitu. Itu ya paling kita hanya bisa bilang bersabar aja ke masyarakat. Gitu. Bertahap kan biasanya begitu ya. Tambah lagi sekarang lagi ada efisiensi juga katanya. Jadi memang harus pintar-pintar menyiasati dengan keterbatasan anggaran provinsi ya. Terutama dengan mitra ya. Di Komisi 4 itu kan infrastruktur, kemudian lingkungan hidup termasuk ya. Perhubungan. Gitu. Nah lingkungan hidup gimana Bang Tangsel? Saya lihat kalau Kabupaten Tangerang sih industri ya, memang LH terutama lumayan ini tuh kerjanya. Kalau Tangsel gimana Bang? Sama sebetulnya. Jadi saya Tangerang Selatan itu sudah sempat kecil pernah ke Tangerang Selatan sekitar tahun 90-an. Waktu masih kecil, masih SD. Saya lihat pada waktu itu tanaman hutan karet itu banyak sekali.
Oke. Ya, nah sekarang udah jadi rumah semua. Ya perkembangan manusia ini kan nggak Betul. bisa kita hambat juga. Iya. Terus kemudian ketika manusia sudah bertambah gitu ya, butuh perumahan, Betul. butuh pekerjaan. Sama di Tangerang Selatan juga banyak sekali pabrik misalnya Indah Kiat gitu ya. Terus beberapa usaha-usaha dan lain sebagainya. Yang itu ya mau tidak mau tadi resapan air nggak ada. Oke. Jadi ketika hujan deras ya drainase nggak bisa nampung, meluber ke jalan-jalan. Itu kan meluber ke jalan-jalan. Ya, itu problem apa namanya kota besar juga masalah lingkungan. Ya program dari Dinas Lingkungan Hidup misalnya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup masalah kampung iklim. Ya, itu udah di sana kan ada. Ada beberapa yang Ya. ada di sana, ada yang berjalan, ada yang tidak berjalan juga. Mesti butuh apa namanya, butuh sentuhan terus ya, agar masyarakat kita juga paham lah ya. Tidak hanya kemudian menyalahkan pemerintah karena pembangunan, tapi kita juga harus memahami juga ini karena memang pertumbuhan penduduk yang cukup besar gitu ya. Jadinya ya sama-sama saling memahami, terus mencari solusi bareng-bareng minimal gitu ya. Minimal di lingkungan RT RW itu punya apa namanya ya punya komitmen bersama lah ya, komitmen bersama untuk menyelesaikan hal itu. Masalah sampah, ya, apalagi Tangerang Selatan. Ya, kemarin ada MOU juga dengan Kota Serang juga. Ya, sekarang agak supply. Belum lanjut lagi. Ya, belum lanjut lagi udah. Ya, betul. Mau dibuang kemana sampah Tangerang Selatan juga katanya. Iya. Ya, itu salah satu mungkin problem kota ya. Ya di sisi lain mungkin fasilitasnya mungkin memadai, tapi sisi lain dampak dari itu juga tidak sedikit juga ya, Bang. Ya. Nah, ini salah satu mungkin jadi PR buat DPRD. Sobat Banten News, Bang kita lanjut lagi nanti setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi di acara podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten. Bersama saya masih bersama Bang Yudi. Bang, di Bapemperda tentu saja banyak produk inisiatif Dewan, terutama perda-perda ini. Apa yang menarik dari sekian banyak perda inisiatif nih, terutama yang menonjol dan kira-kira ditunggu-tunggu nih sama masyarakat? Tadi disebut ekonomi kreatif. Ya, jadi kalau Propemperda, program pembentukan perda di tahun 2023 ini, itu ada sekitar 16 judul lah ya, 16 judul yang sudah disepakati bersama. 10 judul itu dari inisiatif anggota DPRD. Gitu ya. Nah, salah satunya ekonomi kreatif. Ekonomi UMKM, ekonomi kreatif dan lain sebagainya gitu. Jadi itu pun hasil kajian sebetulnya teman-teman, kajian teman-teman, terus kemudian juga hasil dari audiensi teman-teman pelaku UMKM dan ekonomi kreatif ke DPRD. Jadi ada kesimpulan bahwa yang menyokong gitu ya dalam beberapa tahun terakhir ini menyokong perekonomian Indonesia terutama dan Banten itu pelaku-pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dan itu juga sebetulnya dibenarkan oleh pemerintah pusat, Menteri Keuangan dan lain sebagainya gitu ya, bahwa Indonesia dampak dari COVID-19 gitu ya itu bisa bertahan karena UMKM-nya bertahan gitu ya, UMKM-nya bertahan. Nah, itu menarik bagi kita, bagi teman-teman anggota DPRD bahwa ya kalau kita coba diskusikan lebih lanjut, ketika memang ada proyeksi yang bagus terhadap UMKM dan ekonomi kreatif itu di masyarakat Banten, kenapa nggak kemudian ada aturan-aturan, gitu ya, aturan-aturan bentuk perda dan lain sebagainya yang bisa melindungi dan mengembangkan, kira-kira begitu, mengembangkan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Gitu.
Karena memang banyak masalah juga. Masalahnya salah satunya misalnya banyak sekali pelaku ekonomi kreatif, pelaku UMKM itu tidak paham regulasi dan lain sebagainya. Mereka hanya bikin kreatif, bikin sesuatu dan lain sebagainya, lupa kemudian mencatatkan sebagai hak kekayaan intelektual. Ya kan? Terus kemudian ketika ada brand besar mengambil, ya kan? Mau tidak mau kalau sudah brand besar mengambil, ya, mereka akan apa namanya? Secara hukum mereka akan dianggap melakukan kesalahan. Nah, yang itu di kita mesti ada konsen terhadap itu. Gitu. Walaupun memang sekarang dalam perkembangannya kita masih dalam tahapan pembuatan naskah akademik. Gitu. Bang, kalau kita lihat kalau ekonomi kreatif ya bicara kuliner saja, Banten ini beragam banget, Bang. Betul. Dari mulai Tangerang Raya sampai sini ya. Kota Serang punya rabeg, kemudian emping menes, kemudian ada makanan yang agak ini di Pandeglang itu balok ya. Balok tuh apa namanya? Kayak kue ketan gitu ya. Jadi dari ketan itu banyak sebenarnya, Bang. Dan itu sebenarnya potensi ya menurut kita, potensi. Dan belum lagi apem Cimanuk ya. Pandeglang itu bulan Ramadan kan biasa muncul tuh ya. Betul, di sepanjang jalan Pandeglang itu pasti ada jual apem. Jadi potensi UMKM banyak di kita, Bang. Dan itu nanti perda ini akan menaungi pelaku UMKM seperti itu. Ya, kita sangat berharap semua bisa ternaungi ya. Baik bagaimana kemudian mereka bisa mengembangkan usahanya, segala macamnya kita coba rangkum di situ. Makanya sangat penting menurut saya pribadi gitu ya. Bampeperda atau DPRD bisa menyelesaikan perda tentang UMKM dan ekonomi kreatif tersebut. Banyak sekali. Di Tangerang Selatan juga ada pecak, misalnya begitu ya. Di kota Tangerang ada laksa, gitu. Yang sudah ada tempat kulinernya, gitu kan. Di mana banyak ini ada sate bandeng dan lain sebagainya, gitu kan. Ini kalau urusan kuliner makanan Banten banyak sekali. Belum lagi kemudian beberapa kerajinan yang lain ya. Kerajinan yang lain. Banten ini terkenal sebagai salah satu tempat yang mempunyai hewan langka, badak cula satu. Misalnya kan begitu. Ikonik banget. Ikon lah, ikonnya. Tapi ikon ini menurut kita belum dikembangkan secara bagus gitu ya. Belum bisa bagus. Ya kita lihatlah misalnya, ya mohon maaf ada produk kendaraan bermotor roda 4 gitu ya, yang biasa memasang ikon gambar badak cula satu. Kalau itu kemudian sebetulnya dijadikan hak cipta warga Banten dan segala macamnya, ya, mereka pasti akan harusnya mendapatkan nilai lebih dari itu. Hal-hal semacam itulah ya. Punya ikon masjid Banten ya, Menara Banten. Gitu. Banyak ikon-ikon yang perlu yang bisa kembangkan gitu ya, bisa dikembangkan. Terus saya juga lihat masyarakat Banten terutama anak muda ini sangat kreatif. Itu sangat kreatif. Jadi banyak sekali mereka menelurkan ide-ide apa yang dibuat jualan di medsos kah, buat jualan apa dan segala macamnya begitu. Gitu. Kayak kota misalnya kayak misalnya Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu jumlah keluasan menurut saya sudah mulai habis. Tidak ada tanah lagi. Jadi harus berubah. Ya kan, harus berubah. Harus menjadi kota apa begitu ya, harus menjadi kota apa sesuai dengan perkembangan zaman. Dan saya lihat juga yang namanya kafe dan lain sebagainya itu banyak sekali. Menjamur, Bang. Menjamur itu. Bukan hanya Tangerang Selatan, semuanya juga sekarang termasuk kafe. Serang lah ya. Iya. Perkembangan karena di medsos juga sama gitu loh. Paling kalau kita nyapa orang udah ngopi belum? Nah, begitu kan. Jadinya ingetannya udah ngopi ya. Dan itu ya bagus menurut kita. Banyak anak muda yang menerjuni di dunia itu.
Kalau udah nanya udah ngopi belum, biasanya ujungnya Sherlock. Sherlock kasih. Betul. Dan Sherlock. ya, dan menariknya ekonomi kreatif itu ya fenomena kemarin ya, digempur oleh pandemi dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan yang dikiranya survive dengan gempuran pandemi global itu ternyata memang juga goyang kan, Bang. Sementara ini UMKM, pelaku ekonomi kreatif ini mereka kecil-kecil tapi survive gitu, Bang. Sporadis mereka. Betul. Apa yang membuat mereka begitu survive dengan kondisi ekonomi yang tentu saja yang tidak stabil gitu, Bang? Ya, ya kita lihat ya misalnya industri besar yang sempat viral. Nikomas misalnya, membuka lowongan pengunduran diri gitu. Belakangan ramai juga di kita tuh. Ribu orang mengundurkan diri gitu. Betul, kan. Betul. Yang seharusnya kita berpikiran bahwa dia udah settle dengan bisnisnya. Betul. Nggak mungkin bisa terdampak, ternyata terdampak juga gitu kan. Terus banyak sekali juga di pabrik-pabrik di Kabupaten Tangerang juga sama. Betul. Gitu ya. Nah, menarik memang industri-industri kecil yang dibikin gitu ya, terutama industri kuliner ya. Kalau zaman dulu mah terkenalnya sandang pangan papan gitu ya. Betul. Masalah sandang gitu, baju gitu. Terus kemudian pangan gitu, makan minum dan segala macamnya. Yang kelihatan remeh-temeh, kecil-kecil tapi survive. Karena memang itu kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar yang apalagi sekarang masyarakat kita juga agak sedikit tidak mau bersusah payah. Betul. Misalnya harus ke mall dan lain sebagainya. Tapi di pinggir rumahnya, atau sekarang yang teman-teman yang bisnis di online begitu ya. Betul. Dia buka di rumah, dia bikin di rumah, ya di pack di rumah, kemudian hanya diantar lewat jasa kurir dan segala macam itu semakin banyak. Betul. Modal mereka semakin kecil untuk melakukan itu karena dia nggak tidak ada sewa toko, sewa tempat dan lain sebagainya. Dia hanya bisa modal pulsa ya. Kan biasa sekarang gitu kan, kalau kita lihat misalnya di aplikasi gitu ya. Betul. Kita mau minum kopi, dan kebanyakan mereka tidak di tempat-tempat yang sewa gitu. Kecil-kecil ataupun punya tempat ya kecil gitu, tidak perlu sewa yang besar, hanya kecil, mengandalkan online dan lain sebagainya, dan itu ternyata itu survive. Gitu. Nah ini yang perlu kalau pengusaha-pengusaha harus berhati-hati dan harus melihat nih situasi seperti ini gitu kan. Perkembangan masyarakat suka seperti itu. Betul. Memang masih banyak yang suka ke mall dan lain sebagainya, masih banyak lah. Lebih ke ngilangin gabutnya lah ya. Nyari dingin. Karena sekarang kita belanja dari ponsel, Bang. Betul. Itu kan pergeseran yang menurut saya luar biasa. Betul. Dan itu rupanya ditangkap betul oleh teman-teman di ekonomi kreatif, industri kreatif terutama ya. Yang tidak terlalu banyak menggunakan biaya operasional yang besar sebenarnya, tapi mereka survive. Nah mungkin dari teman-teman Dewan melihat ini juga, Bang, kan di Banten juga ada forum ya, Bang, forum ekonomi kreatif ya. Teman-teman itu kan sudah terbentuk forumnya. Artinya secara civil society mereka sudah siap menghadapi itu. Forumnya sudah ada. Dan kemudian saya melihat kok gayungnya bersambut gitu. Kemudian Dewan dengan momentum yang bertepatan itu membuat produk perda soal itu. Jadi klop banget ini kira-kira, Bang. Atau ada komunikasi sebelumnya ini? Berapa kali sebenarnya kita bikin kajian mengundang pelaku ekonomi kreatif. Tapi kita memang tidak spesifik undang organisasi itu ya. Tapi ada beberapa yang kita langsung ke pelaku-pelakunya ya. Pelaku-pelaku. Nah, saya sih secara pribadi sangat berharap bahwa dalam proses pembuatan perda dan proses pelaksanaan nanti kalau sudah jadi perda bisa berkolaborasi dengan banyak pihak itu, terutama pihak-pihak yang sudah kemudian terorganisasi dengan rapi dan lain sebagainya, kan lebih mudah kita ya. Betul. Selain memang juga pelaku ekonomi kreatif yang memang individu dan lain sebagainya. Tapi saya sangat berharap ada koordinasi yang bagus nantinya dalam proses pembuatan dan proses ini, karena kalau di pembuatan perda ketika sudah masuk
di dalam tahapan panitia khusus atau apa istilahnya, biasanya kita akan mengundang stakeholder di bidang tersebut, UMKM dan lain sebagainya, stakeholder kreatif, kita akan undang mereka untuk memberikan masukan, memberikan kekayaan informasi untuk pembuatan perda itu. Biasanya seperti itu. Artinya masyarakat betul-betul dilibatkan di situ. Ya, saya sangat berharap untuk emang itu benar-benar dilakukan nantinya kolaborasi itu. Jadi ketika ada pengayaan terhadap isi perda itu kita bisa mengundang pelaku-pelaku ekonomi kreatif atau organisasi-organisasi yang bergerak di bidang itu. Selama ini setiap pembentukan perda pasti ada. Ya kan? Tapi kalau perda di ekraf ini dan ekonomi kreatif, saya berharap bahwa kayaknya bagus kalau koordinasinya lebih intensif gitu ya. Iya. Bagus gitu, lebih asal. Karena asas kemanfaatannya mungkin tadi ya. Jadi tidak selesai diperdakan tapi kemudian berlalu begitu aja ya. Tapi itu juga pelibatan masyarakat tadi supaya memang ya mungkin merasa memiliki ya Bang. Bahasanya ya dengan itu ya. Iya. Ya, karena memang selama ini kalau kita ngomong perda ke masyarakat, ya seakan-akan mereka ya bukan kurang begitu antusias ya, dan bukan buat saya, bukan ngerti gitu. Kadang-kadang begitu kan? Iya. Kadang-kadang begitu. Karena nggak langsung bersentuhan dengan kebutuhan mereka ya. Betul. Di perda ini apa saja poin-poinnya nanti Bang yang kira-kira akan dicapai ya, goal poinnya ya? Selain tadi ya mungkin perlindungan terhadap pelakunya, kemudian secara legalitas kelembagaannya mungkin kan. Kalau kemarin memang kita mendiskusikan gitu ya di awal itu perlindungan dan pengembangannya. Ya saya sangat berharap nanti akan berkembang ke tempat-tempat yang lain karena kemarin hasil kajian sementara kecil-kecilan sama teman-teman tenaga ahli sama beberapa pelaku gitu ya, pelaku UMKM itu ada masalah yang memang harus mereka selesaikan, yaitu masalah ya legalitas, masalah pengembangan, masalah dan lain sebagainya itu. Baru sebatas itu. Termasuk mungkin akses permodalan ya mereka itu kan biasanya gitu. Nah, saya sangat berharap sih nanti berkembang lebih banyak. Tentunya kan juga tidak bertabrakan dengan aturan di atas ya. Betul. Karena perda itu kan tidak boleh bertabrakan dengan aturan di atas. Kalau aturannya sudah ada ya sudah kita ikutin aturannya gitu kan. Perda lebih kemudian spesifik mengurus juga muatan lokal yang ada di Banten gitu. Nah, saya sangat berharap itu nantinya dalam proses pembahasan dan pembuatan naskah akademik, terus pendiskusian latar belakang inventarisasi masalah dan lain sebagainya, itu muncul pengayaan baru gitu ya. Sehingga yang kemarin hanya sebatas perlindungan, sebatas pengembangan selanjutnya itu bisa lebih banyak lagi. Gitu. Termasuk terakhir yang saya baca memang tentang pemanfaatan budaya juga itu. Wah, ini juga. Jadi sebenarnya banyak perda yang menarik ini sebenarnya, dan itu tentu ditunggu-tunggu publik, Bang. Kira-kira ada target, Bang, mungkin kapan kira-kira rampung atau ini? Ya kita berharap sebenarnya pertengahan tahun ini bisa selesai ya, karena ini sudah masuk triwulan pertama. Ya alhamdulillah ada beberapa rancangan perda yang sudah NA sudah selesai dan lain sebagainya sudah mulai kita bahas, gitu ya, sudah mulai kita bahas sebelum masuk di ranah pansus. Karena kan di perda itu nanti setelah naskah akademik terus legal draftingnya itu yang kemudian kita sinkronisasi dan harmonisasikan, apakah kemudian bertabrakan dengan aturan di atas atau ada aturan yang belum masuk dan lain sebagainya di situ, baru kemudian masuk ke ranah panitia khusus. Nah, saya sangat berharap sih sebetulnya pertengahan tahun gitu ya, itu sudah banyak yang bisa kita hasilkan perda-perdanya. Karena cukup banyak nih 16. 16 itu kan dari eksekutif, 6 ya, 10 dari inisiatif dewan. Dewan. Tampaknya dewan kita sebenarnya cukup produktif dengan peraturan daerah nanti. Mudah-mudahan nanti ini juga jadi bermanfaat untuk masyarakat tadi ya, Bang. Amin.
Oke, Sobat Banten News, terutama dari teman-teman di ekonomi kreatif ya, kita tunggu Bang ini Bang. Siap. Karena ini ya di Banten luar biasa perkembangannya Bang. Dengan event-event yang digelar oleh teman-teman dari ekonomi kreatif, baik itu di forum maupun di perorangan ya. Jadi geliatnya lebih terlihat lagi dan dampak ekonominya tentu sangat bermanfaat di tengah Banten, terutama yang memang kita masih ada problem di angka pengangguran dan lain-lain itu ya. Mudah-mudahan ekonomi kreatif menjadi jalan alternatif untuk tadi mengurangi angka pengangguran di Banten. Bang, kita tunggu. Terima kasih banyak waktunya. Baik. Bang Yudi sudah banyak informasi yang dibagikan ke teman-teman Banten News, ke Sobat Banten News. Kita mungkin saya undur diri Bang. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Yudi atas waktunya. Sobat Banten News, kita akan ketemu lagi tentu saja di segmen berikutnya di podcast Wakil Rakyat. Saya Wahyu Arya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.